ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Berikutnya bab yang ke-56. Berkata penulis rahimahullah, babu ma jaa fil law. Bab apa yang datang tentang kata law, seandainya. Iya. Nah, perhatikan di sini ya, masih beliau bahas tentang lafaz. Pakai kata seandainya. Seandainya begini, seandainya begitu. Ya. Ini lafaz-lafaz ya, berjalan di lisan. Berjalan di lisan. Dan lafaz-lafaz ini ketika keluar dari lisan, itu tidak bisa dikatakan murni di lisan. Kadang ada penggambaran untuk sesuatu yang berada di dalam apa? Di dalam hatinya. Iya. Baik. Jadi di sini beliau bahas tentang law. Iya. Apa yang diancam di dalam penggunaan law, apa yang dilarang, apa yang dicela di dalam hal ini. Ya, ingin diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam bab ini. Dan ini keterkaitannya dengan pembahasan tauhid jelas sekali. Iya. Tentang hukum penggunaan law dalam bentuk menyesali apa yang telah luput. Ya. Dalam bentuk menyesali atau bersedih tidak menerima apa yang telah luput. Apa yang telah luput. Baik. Maka di sini diterangkan hukum law ini oleh penulis rahimahullahu taala di dalam 3 dalil yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullah. Walaupun penggunaan kata law itu sendiri itu banyak hukumnya ya, bukan cuma satu. Tapi penulis di sini ingin menerangkan satu hukum darinya. Dalam bentuk dia menyesali apa yang telah berlalu. Iya. Karena itu para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan bahwa penggunaan law itu bisa digunakan dalam beberapa bentuk. Atau penggunaannya itu hukumnya berbeda-beda tergantung bentuk digunakannya bagaimana. Ya. Dan ini diterangkan oleh banyak ulama, khususnya di pembahasan hadits yang akan disebut oleh penulis di Sahih Muslim. Itu disinggung oleh An-Nawawi dan selainnya. Ya. Dan dibahas oleh banyak ulama, termasuk Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau ketika mensyarah hadits ini di Bahjat Qulubil Abrar, beliau juga memberikan rincian mana yang boleh, mana yang tidak dibolehkan. Dan termasuk yang terbagus menjelaskan rincian adalah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap Kitab Tauhid. Jadi beliau terangkan bahwa law itu ada 6 penggunaan dari sisi hukum. Ada 6 bentuk. Bentuk yang pertama, kalau law digunakan untuk menentang syariat. Iya. Maka ini hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Jadi kalau dia menggunakan law untuk menentang syariat, maka ini masuk di dalam hal yang diharamkan. Masuk dalam hal yang diharamkan. Ya. Akan disebutkan nanti dalilnya oleh penulis. Yang kedua, kalau digunakan dalam menentang takdir, ini juga diharamkan. Dan ini akan datang nanti di dalil yang disebut oleh penulis. Digunakan dalam menentang takdir.
Yang ketiga, kalau digunakan dalam menyesali atau merasa rugi dengan apa yang telah berlalu. Ya, dia sedihi apa yang telah berlalu. Maka ini juga masuk di dalam hal yang diharamkan. Ya. Masuk dalam hal yang diharamkan. Seorang misalnya dia beli barang ya, terus dia jual barang itu, dia rugi. Dia berkata, andai kata saya tidak beli barang ini, saya tidak rugi. Nah, dia pakai lau di situ. Ini bentuk dari menyesali apa yang telah berlalu. Ini masuk dalam hal yang diharamkan. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, lau dipakai untuk berhujjah dengan takdir pada maksiat yang dia kerjakan. Ya, ini seperti ucapan kaum musyrikin, "Lau syaa Allahu ma asyrakna." Andai kata Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat kesyirikan. Nah, ini dia pakai lau seandainya untuk berhujjah dengan takdir pada kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi dari sifat kaum musyrikin itu dia pakai takdir untuk membenarkan maksiat yang dia kerjakan. Di sini dia pakai seandainya Allah berkehendak kami tidak berbuat kesyirikan. Ya. Dan yang kelima, lau digunakan dalam berangan-angan sesuatu, dalam menghendaki sesuatu, dia menginginkan sesuatu. Ini hukumnya tergantung penggunaannya bagaimana. Kalau dia berkeinginan bagus, bagus juga launya. Misalnya andai kata saya punya harta, saya akan berinfak begini, begini, dan begini. Andai kata saya diberi kesehatan, saya akan sholat begini, begini. Andai kata saya diberi kemampuan, saya akan haji. Nah, itu nggak ada masalah. Jelas ya? Baik. Tapi kalau misalnya, ya, kalau misalnya dia berkehendak yang jelek, maka jelek pula. Berangan-angan jelek, jelek pula yang dia dapat. Misalnya andai kata saya punya harta, ya, maka saya akan berbuat maksiat begini, begini. Seperti maksiat yang dilakukan oleh si fulan. Jelas ya? Nah, ini berangan-angan tidak bagus. Jadi kalau berangan-angan itu tergantung diangan-angankan untuk apa. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keenam, penggunaannya hanya sekadar pemberitaan murni saja. Sekadar pemberitaan. Ya, seperti ucapan Nabi SAW ketika beliau haji Qiran. Kata beliau, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu masuktul hadiya wala ahlaltu ma'akum." Kata beliau, andai kata saya memiliki perkaraku yang sudah berlalu. Ini pakai andai kata ya. Seandainya saya memiliki perkaraku yang sudah berlalu, saya tidak akan bawa hewan sembelihan dan saya akan tahallul bersama kalian. Maksudnya saya akan ikut haji tamattu. Tapi saya sudah membawa apa? Hewan sembelihan, maka saya harus haji qiran. Ini pakai kata seandainya. Di sini murni pengabaran saya. Hanya pengabaran, Nabi mengabarkan hukum syar'i. Jelas ya? Jadi itu bukan bentuk berangan-angan, apalagi dikatakan menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini 6 bentuk penggunaan kata lau. Ya. Jadi tampak dari sini ya bahwa penulis rahimahullah beliau itu hanya menyinggung bentuk-bentuk yang diharamkan saya. Ada yang pertama, kedua, dan ketiga. 3 dalil yang beliau sebutkan di sini, ini semuanya mengulas ya segala bentuk penggunaan lau yang diharamkan. Jelas ya? Baik, kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di sini.
Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Al-ayat. Dan firman Allah Ta'ala, sekiranya, seandainya, yang mereka berkata siapa mereka ini? Siapa mereka? Yaquluna, ini kaum munafikin ya. Ini di ayat ini di surah Ali Imran, ayat pertama dan kedua ini di surah Ali Imran. Dan ini dua kejadian semuanya di perang Uhud. Semuanya di mana? Di perang Uhud. Dan di perang Uhud itu di fase Madinah. Nah, kalau di fase Madinah, disitulah mulai ada kaum munafikin. Di fase Mekah itu tidak ada dikenal kaum munafikin. Jadi ini ucapannya kaum munafikin. Mereka berkata, "Lau kana lana minal amri syai'un." Iya. Sekiranya seandainya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, ma qutilna hahuna. Niscaya kita tidak akan terbunuh, tidak akan dikalahkan di sini. Al-ayat. Iya. Baik. Jadi ketika para sahabat itu mengalami kekalahan di perang Uhud, dan waktu itu mereka dalam kesusahan serangan yang sangat dahsyat dari musuh, dan dimaklumi ya bagaimana kekhawatiran terhadap Rasulullah waktu itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus angin ke para sahabat sehingga mereka tertidur. Iya. Jadi tertidur sedikit, dan itu membuat mereka menjadi apa? Menjadi lebih kuat setelah bangun. Nah, disitulah disebut setelahnya ucapan kaum munafikin itu. Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Iya. Andai kata kami memiliki sesuatu kemampuan, maka untuk menolak perkara ini kami tidak akan terbunuh di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab ucapan mereka itu di kelanjutan ayat, "Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Bahkan andai kata kalian berada di rumah-rumah kalian, ya, maka orang yang sudah diwajibkan untuk mati itu akan didatangi oleh kematian di tempat-tempat tidur mereka. Jadi ini bukan masalah kalian ikut tidak ikut, kematian itu sudah Allah tetapkan. Dimanapun kalian bisa terbunuh, kalau Allah sudah tetapkan kematian. Jelas ya? Maka di sini penggunaan lau di sini yang terjadi dari kaum musyrikin, mereka gunakan di posisi apa? Ini di posisi menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kan takdir sudah terjadi. Mereka di posisi menentang takdir. Baik. Ini dari perbuatan kaum munafikin. Jadi sisi pendalilannya jelas ya. Kemudian yang kedua, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Dan orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya. Ini juga dari kaum munafikin ya. Mereka saling berbincang antara sesama mereka kaum munafikin. Iya. Dan mereka ini tidak waqa'adu, mereka tidak turut pergi berperang, tidak ikut. Mereka duduk saja. Mereka berkata lau ata'una ma qutilu. Andai kata mereka itu taat kepada kami, maksudnya diikuti saran kita. Orang-orang yang ikut kepada Nabi itu pergi perang, andai kata dia ikut saran kita, mereka tidak akan terbunuh. Iya. Baik. Ini dari ucapan kaum munafikin ya. Maka di kelanjutan ayat itu kan ada bantahannya. Qul fadarau an anfusikumul mauta. Katakanlah, tolaklah kematian dari diri kalian sendiri. Ya, mereka tidak mampu menolak kematian dari diri mereka. Jadi namanya mereka menentang perintah Allah.
Ya, perintah Allah untuk keluar berjihad, kan begitu. Sekaligus mereka juga menentang takdir Allah, karena siapa yang ditetapkan sudah mati, dimanapun dia bisa mati. Iya. Nah, ini dua hal ayat ini kaitannya. Nah, di sini lau digunakan oleh kaum munafikin untuk menentang syariat Allah dan menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini sering terjadi ya, kalau sudah terjadi ada amalan-amalan berjalan. Ya, kadang sebagian orang begitu, kenapa begini, kenapa begitu? Hah? Jelas ya? Seandainya kita lakukan begini dan begitu. Nah, ini kalimat-kalimat seandainya dalam hal-hal yang sudah terjadi, pada kekalahan yang menimpa, musibah yang terjadi, nah, itu pasti membuka pintu untuk syaitan. Membuka pintu untuk syaitan. Nah, inilah ucapan-ucapan kaum munafikin, posisinya seperti ini pada dua ayat ini. Berikutnya kata beliau, fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uk. Bisa dibaca ihris, bisa dibaca ihras. Ya. Sebab wazannya ini bisa dari daraba yadribu, idrib, dan bisa dari wazan sami'a yasma'u, isma'. Jadi bisa dibaca ihris dan bisa dibaca ihras. Baik, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jizan, wala ta'jizan. Iya. Seingat saya di riwayat Muslim itu, ya kalau dicetakan Sahih Muslim itu lafadznya wala ta'jaz. Lafadznya wala ta'jaz. Ya. Ini mungkin penulis nukil ya dari Imam Nawawi dan selainnya. Kadang nukilan-nukilan sebagian a'immah, lafadz-lafadz dari as-sahihain, mereka nukil dari cetakan-cetakan atau dari riwayat yang sampai kepada mereka. Jelas ya, saya tidak katakan ini riwayat salah, tapi cuma saya tunjukkan bahwa dicetakan Sahih Muslim yang ada di tangan kita itu dengan lafadz wala ta'jaz, dicetakan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Baik. Wala ta'jizan, ini juga boleh ya dibaca seperti itu. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini dua bacaan ya. Bisa dibaca walakin qul qadarullahi, bisa dibaca begitu. Dan bisa juga dibaca qaddarallahu, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Mau dibaca yang mana saja boleh, enggak ada masalah. Walakin qul qadarullahi, atau dibaca satu lagi dibaca apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Ya. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, ini potongan hadits ya. Masih ada awal haditsnya tidak disebut oleh penulis. Awal haditsnya itu al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khair. Itu awal haditsnya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ya, kemudian setelah itu dikatakan wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Law anni fa'altu kadza lakana kadza. Ya. Kalau di Sahih Muslim di sini lafadznya law anni fa'altu kana kadza wa kadza, lakin qul qadarullahi atau qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Jadi katakan ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Iya. Ihris itu semangat, maksudnya dia kerahkan segala kemampuannya, segala hal yang dia bisa. Ala ma yanfa'uk, apa yang bermanfaat bagimu. Maksudnya apa yang bermanfaat bagimu di dunia maupun di akhirat. Apa yang merupakan kebahagiaan bagimu. Iya. Jelas ya, diambil sebab-sebab yang bisa menyelamatkannya. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah.
Dia selalu mohon pertolongan. Nah, dia semangat berupaya, tapi dia selalu isti'anah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Nah, ini jiwanya orang-orang yang bertauhid ini ya, gambaran bagaimana keimanan itu, tauhid itu. Nah, ini mencocoki awal hadits, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Dan pada semua mukmin ada kebaikan. Iman itu kan pembahasan tauhid. Bagaimana keimanan itu? Nabi berikan jalannya. Bersemangatlah untuk apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Mohon pertolongan kepada Allah. Jadi mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wala ta'jaz, dan jangan kamu merasa lemas. Kalau bahasa riwayat sini, wala ta'jizan. Jangan sekali-sekali kamu lemah. Jangan sekali-sekali kamu lemah. Jadi seorang itu yang paling pokok, dia jangan merasa lemah. Bersandar kepada Allah, jangan merasa apa? Jangan merasa lemah. Nah, itu yang dia pegang. Sebab kalau dia merasa lemah, dia akan berhenti berjalan, berhenti bergerak. Tapi kalau dia selalu merasa dirinya itu kuat, mampu, sambil dia memohon kepada Allah, ini mendapat taufik. Jelas ya? Ini terdapat batilnya ya, orang yang berkata kamu percaya diri. Ini bukan percaya diri ya. Ini bersandar kepada Allah. Dia tidak merasa lemah, tapi dia bersandar kepada Allah. Kalau percaya diri itu dianjurkan untuk dia bersandar pada diri sendiri. Itu lambang kebinasaan seorang hamba. Iya. Jelas ya? Itu lambang kebinasaan. Kalau dia berkata saya percaya diri, tidak boleh seorang bersandar pada dirinya. Nah, itu dzikir yang kita baca, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku kepada saya sendiri walaupun sekejap mata. Baik. Wa in asabaka syai'un fala taqul, kalau kamu ditimpa sesuatu, ya. Kalau kamu ditimpa sesuatu, maka jangan kamu berucap. Jangan kamu mengatakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza. Seandainya kata saya berbuat demikian, tentu akan terjadi begini dan begitu. Itu tidak dibolehkan ya. Baik, ini lau yang dilarang di sini. Jadi ini lau yang seperti ini banyak bentuknya. Itulah yang sudah kita sebutkan tadi, ada 4 yang diharamkan. Termasuk yang kelima, kalau dia berangan-angan sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Ini tidak diperbolehkan. Baik. Karena ini bisa masuk di dalam bentuk mengingkari takdir Allah. Kenapa? Pokoknya itu disebut dalam kelanjutan riwayat. Walakin kul qadarullahi wa ma syafa'al. Tapi katakan ini sudah takdir Allah. Ya. Karena dia pakai lau dalam hal yang seperti ini, kayak dia mengingkari takdir Allah, menentang syariat. Iya. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena lau ini, kata lau seandainya, ini membuka pintu amalan bagi syaitan. Nah, karena itu hati-hati. Ternyata ada kalimat-kalimat yang bisa membantu syaitan, bisa mempermulus amalan syaitan. Jelas ya? Syaitan itu kalau misalnya dia dilaknat, dicaci, maka syaitan semakin besar. Iya. Tapi kalau seorang berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka syaitan menjadi kecil seperti lalat. Jadi, kalau ada yang melaknat syaitan, dia ini dan seterusnya, maka syaitannya semakin apa? Semakin besar. Ya. Semakin besar. Tapi begitu dia bersandar kepada Allah, syaitan menjadi kecil. Nah, jadi jangan ada kalimat-kalimat yang bisa membuka pintu amalan bagi syaitan. Nah, ini kaidah penting ya. Lau membuka pintu amalan bagi siapa? Syaitan. Termasuk kalimat antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Ya, karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan
inna syaitanu yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap ucapan yang paling baik antara sesama mereka. Karena syaitan itu membuat perseteruan di tengah mereka, membuat permusuhan di tengah mereka. Maka ucapan yang bagus ini membantu untuk hati itu bersatu. Tapi ucapan yang tidak baik, ini pintu amalan bagi siapa? Bagi syaitan juga, di dalam memecah belah manusia. Baik. Jadi harus diketahui bahwa syaitan itu kadang dengan sepotong kalimat itu membuka pintu amalan bagi dia. Maka seorang wajib untuk berhati-hati dari makar syaitan. Ya, dan terdapat di dalam hadits ini kewajiban beriman kepada takdir. Dan terdapat di dalam hadits bahwa seorang itu dari keimanan kepada takdirnya mengambil sebab. Ya, mengambil sebab. Baik, dan ini hadits termasuk hadits pokok ya. Terdapat di dalamnya kaidah-kaidah besar di dalam hadits ini. Ya. Dan sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala di sini ada pada kalimat yang terakhir, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Nah, di sini fala taqul, jangan kamu berucap. Nah, ini kan larangan. Nahyu, larangan bermakna apa? Tahrim. Kenapa dilarang di sini? Karena ini mencakup 3 hal. Pertama, dia bisa menentang takdir Allah. Yang kedua, bisa menentang syariat Allah. Dan yang ketiga, dia melakukannya dalam bentuk marah dan menyesali apa yang telah berlalu. Ya, ini semuanya adalah hal yang diharamkan. Adalah hal yang diharamkan. Baik. Jadi itu 3 sudut ya masuk di dalamnya. Karena itu hal ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Perkara yang tidak diperbolehkan. Jadi ini penggunaan lau pada hal-hal yang diharamkan. Ini pokoknya pada 3 ini. Dan ini tercakup di dalam hadits ini. Dan yang keempat itu kan tadi dia menggunakan lau dalam berhujjah dengan takdir ya. Itu yang keempat yang dilarang. Iya. Adapun selain daripada itu dibolehkan kalau dia berangan-angan hal yang baik, itu enggak ada masalah. Atau dia sekedar mengabarkan mimbab khabar al-mahd, sekedar mengabarkan, itu juga tidak ada masalah. Baik. Kita simpulkan dari faedah yang terpetik dari hadits ini. Baik, di dalam hadits ini, baik ini 3 dalil ya, saya belum terangkan tadi. Kita mulai dari ayat dulu yang pertama. Ayat yang pertama, faedah yang kita petik dari ayat yang pertama. Ayat 154 dari surah Al-Imran. Ya, terdapat larangan menggunakan lau dalam perkara yang sudah ditakdirkan. Dalam perkara yang sudah ditakdirkan. Iya. Dan terdapat kewajiban tunduk kepada takdir dan ketentuan Allah. Dan terdapat tidak bolehnya marah dan menyesali apa yang sudah berlalu. Yang keempat, terdapat di dalam ayat bahwa seorang mengambil sikap hati-hati pun waspada menjaga diri, itu tidak bisa mengeluarkan dia, melepaskan dia dari takdir Allah. Jadi walaupun dia sehati-hati bagaimanapun, kalau Allah sudah takdirkan mati, dia akan mati. Iya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa siapa yang sudah ditakdirkan kematian untuknya di suatu tempat, maka itu pasti akan mendatanginya. Walaupun dia berusaha menghindar. Pada ayat yang kedua, kita petik darinya beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, tidak boleh menggunakan lau dalam menentang syariat Allah atau menentang takdir Allah. Dan yang kedua, terdapat bahwa dari konsekuensi keimanan, seorang itu tunduk kepada takdir dan ketentuan Allah. Dan yang ketiga, terdapat bahwa tidak tunduk kepada ketentuan Allah itu adalah
bagian dari sifat kaum munafikin. Bagian dari sifat kaum munafikin. Iya. Dan pada dua ayat ini terdapat dalil disyariatkannya mendebat kaum munafikin dan mematahkan hujjah mereka. Dan semisal dengannya mematahkan hujjah ahlul batil. Ini kan hujjah-hujjah batil semuanya dibantah di dalam ayat. Kemudian di hadits yang disebutkan oleh penulis terdapat anjuran untuk bersungguh-sungguh di dalam meraih hal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, terdapat anjuran mengambil sebab di dalam mencapai kebaikan atau menolak bahaya. Kemudian yang ketiga, terdapat wajibnya memohon pertolongan kepada Allah pada amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan terdapat yang keempat, terdapat larangan bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Dan yang kelima, terdapat larangan untuk merasa lemah, menganggur dan tidak mengambil sebab. Yang keenam, terdapat keimanan kepada takdir, qada dan qadar, takdir dan ketentuan Allah. Dan terdapat bahwa mengambil sebab itu tidak bertentangan dengan takdir. Yang kedelapan, terdapat wajibnya bersabar ketika turun musibah. Wajib bersabar ketika turun musibah. Dan terdapat larangan menggunakan lau. Di sini dalam berapa hal? Dalam 3 hal. Apa itu? Dalam menentang takdir Allah. Yang kedua, tentang syariat Allah. Yang ketiga, dalam bentuk marah atau dia tidak menerima apa yang Allah telah tentukan. Dan yang keenam, dan berikutnya terdapat larangan, terdapat kewajiban berhati-hati dari makar syaitan. Ya. Dan yang terakhir, terdapat bahwa sebagian dari perbuatan manusia itu bisa menjadi pintu masuknya syaitan. Pintu masuknya syaitan dan pintu syaitan beramal di dalamnya. Ya wallahul musta'an. Berikutnya disebutkan di sini oleh penulis tentang masail. Kata beliau rahimahullahu taala, fihi masail, terdapat masail. Al-ula tafsiru al-ayataini fi Ali Imran. Pertama, tafsiran 2 ayat pada surah Ali Imran. Ya, ini 2 ayat saya sebutkan tadi kejadiannya di perang apa? Di perang Uhud. Itu ucapan lau di situ berasal dari siapa? Dari kaum munafikin. Iya. Jelas ya? Pada 2 ayat kaum munafikin menggunakan lau dalam bentuk menentang takdir Allah dan menentang syariat Allah. Baik. Yang kedua, ats-tsaniyatu an-nahyus sharih an qauli law anni idza asabaka syai'. Ya, larangan yang sangat jelas dari ucapan seandainya apabila mendapat suatu musibah. Jadi ini jelas ya, kalau musibah turun dia pakai seandainya itu pasti apa? Pasti salah. Ya, enggak mungkin dia mengabarkan. Ketika musibah turun pakai seandainya, enggak mungkin dia masuk di dalam bab apa? Al-khabar yang dibolehkan. Nah, itu walaupun dia berkata ini kan saya cuma beritakan. Enggak benar. Di posisi musibah enggak boleh seorang berkata apa? Seandainya. Ya, di posisi musibah yang dia ucapkan adalah qaddarallahu wa ma syafa'al. Harusnya itu yang dia ucapkan. Baik. Ini jelas haditsnya. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, ta'lilul mas'alah bi anna dzalika yaftahu amal asy-syaitan. Alasan larangan. Karena ucapan itu akan membuka pintu bagi syaitan. Ini ta'lil namanya. Kenapa tidak boleh pakai lau? Ini membuka amalan bagi syaitan. Nah, ini ketika disebutkan illahnya itu harus diperhatikan. Illah itu. Ya, kemana mengarahnya? Nah, pada hal yang seperti ini, itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Baik.
Karena itu ketika mengetahui ilahnya membuka amalan bagi syaitan, maka apabila ada yang berkata, andai kata saya punya harta, saya akan beramal kebaikan begini dan begitu, nah ini masuk di dalam larangan atau tidak? Tidak masuk, karena ini membuat dia lebih termotivasi di dalam kebaikan, tidak membuka amalan bagi syaitan. Baik, ar-rabi'atu al-irsyadu ilal kalamil hasan. Iya. Yang keempat, petunjuk Rasulullah untuk mengucapkan perkataan yang baik. Nah, ini juga yang sudah kita sebutkan kaidahnya ya. Di dalam syariat itu selalu seperti itu. Kalau dilarang sesuatu, ditunjukkan apa? Hal yang lebih bagus. Iya. Tidak boleh bilang lau. Terus apa yang diucapkan? Qaddarallahu wa ma syafa'al. Atau bisa juga dikatakan qadarullahi wa ma syafa'al. Itu dua-duanya boleh. Baik. Al-khamisatu al-hirsu al-amru bil hirsi ala ma yanfa mal isti'anati billah. Perintah untuk bersungguh-sungguh. Ya, untuk mencari apa yang bermanfaat dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Inilah kesempurnaan ya. Ya, sempurna itu seperti itu. Ini sumber kekuatan seorang mukmin. Hati-hati ya. Haditsnya kan dikatakan mukmin yang kuat. Bagaimana kekuatannya mukmin? Nah, ini ada 3. Semangat terhadap apa yang bermanfaat, selalu bermohon kepada Allah dan tidak pernah merasa lemah. Itu kekuatannya. Jadi dia gandengkan. Ya, dengan hal itu dia menjadi kuat. Baik. As-sadisatu yang keenam, an-nahyu an diddi dzalik wa huwal ajaz. Larangan dari lawan itu. Larangan dari semangat, lawan dari semangat, lawan dari mohon pertolongan itu namanya ajaz. Iya. Nah, ini bisa menghilangkan berbagai macam kebaikan pada seorang hamba. Ya wallahul musta'an. Baik, selesai ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.